Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Khairuddin Mashkur Al-Hafiz dari Kendal. Beliau alhamdulillah telah menempuh perjalanan yang cukup panjang, karena sekarang ini dari Kebumen ke Kendal ini bisa 8 jam macet. Tadi saya juga habis dari Semarang, lumayan panjang. Jadi kalau Pak Bupati kok suka dikawal di wing-wing, karena agendanya itu sehari itu bisa 5 kali, sebelum duhur itu bisa 3 kali. Jadi memang ngejar waktunya. Al-Mukarram Kiai Haji Nasihin saking Projo, alhamdulillah nggih pun rawuh. Al-Mukarram Kiai Muhabi dari Suriah RU NU Ranting Pejaguan. Al-Mukarram Kiai Jelani, Kiai Ihsan, terima kasih. Dan Kiai Hamim, saudara saya Mas Kiai Lukman, alhamdulillah beliau tetap semangat. Malam hari ini saya disertai dengan istri saya ini, alhamdulillah, bersama anak saya yang kelima. Ini anak saya yang kelima, Pak Yai Rendel. KB-nya KB keluarga besar. Hadir juga 2 camat sekaligus, Camat Pejaguan Pak Kinanto, terima kasih. Camat Daden, nah, Camat Seruweng rene-rene. Karena beliau rumahnya di sini. Pak Danamil Materwun dan jajarannya Pak Polsek juga. Dan dari dinas alhamdulillah hadirin Pak Budi ini, Kadis Kominfo, Kabak Kesrah yang ngurusin kegiatan pondok pesantren, santri, kemudian bantuan musola, bantuan masjid. Tanya beliau berapa bantuan yang diberikan ke masjid, apakah guru-guru TPQ juga diberikan bantuan. Alhamdulillah daerah kami semuanya kita berikan. Matur nuwun. Pak Kiai dan para hadirin yang berbahagia, saya dengan Lego ini insya Allah tidak asing, karena kecil saya itu sudah biasa main di sini. Ini ada Pak Bulek saya, nah, terus ini Bulek saya juga dengan anak-anaknya. Lek Madi juga tadi ada. Terus di sini juga ada panggilannya Wadail, Wadail sebelah sini. Ini juga saudara saya. Jadi kalau saya dulu main ke sini nggak pernah lewat rel kereta, itu nggak pernah. Biasanya saya nyebrang dari Pasar Rabuk, kalau lagi tinggi itu naik ketek, kalau enggak ya nyebrang biasa. Tapi kata Lek Mati kemarin masih bisa nyebrang, nggak bisa, pasirnya disedoti sih dari jero, wis guguran sih disedoti ya, kuamplengnya ya. Para hadirin rahimakumullah, khususnya teman-teman Banser yang ikut menjaga keamanan, ketertiban dan dinas pada acara malam hari ini. Ini di belakang ada tulisan apa ya, mau aku maca? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa artinya? Ayo yang tahu tak kasih bonus. Ayo, yang tahu artinya ini apa artinya? Dan ini tulisan dari mana? Sing nulis apa? Ayo. Ayo yang hari ini kataman mana? Tahu nggak artinya? Yuk yang kataman yang sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, ayo. Kalau nggak bisa nanti Ustadz Lukman tak sunati lagi. Santri, ayo santri. Santri, jawab po. Ayo. Artinya apa? Masa wis jadi duta Quran ora iso? Monggo.
Siapa yang bisa jawab? Monggo. Lah kok kabeh? Monggo. Artinya apa? Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Leres betul Pak Yai. Nanti diparingi sepeda. Sepeda-sepedaan. Mau sepeda roda 3 apa roda 4? Maturun. Nanti sanjang kali Mas Akbar nyuwun sepedanya nggih. Akbar potong gaji. Para hadirin yang berbahagia, patutlah di sini ada pondok pesantren Hafiz Quran, dan selamat untuk 2 santri yang telah bisa menghatamakan dan hafal 30 juz. Mana yang hafal 30 juz? Mana? Yang tadi? Yang tadi jawab? Oh, satunya lagi? Satunya lagi mana yang hafal 30 juz? Ini dua-duanya hafal 30 juz. Ya sini maju. Men do kepengin. Men nyetrum liyane. Nek bupati ora hafal. Kon ngapalne esuk hafal sore ilang. Nanti ini dua-duanya dikasih sepeda. Ini 2 sepeda, berarti Bapak Ibu sekarang urunan. Pelit teman. Bupati ini pelit. Udah nggak usah pegang mic. Para dini yang berbahagia, era sekarang ini era sangat terbuka. Jadi kalau tanganmu berbicara, kakimu berbicara, mulutmu dikunci, tanda-tandanya sekarang sudah terlihat. Salah satunya adalah jejak digital. Tidak perlu kalau dari teman-teman polisi itu mencari penjahat itu, nggak perlu lagi untuk pengakuan, tapi bukti-bukti dari jejak-jejak digital. Era sudah sangat terbuka, para hadirin yang berbahagia. Yang bisa membentengi itu bukan orang tuanya. Anak saya ini usia 2 tahun sudah megang handphone, sudah bisa mengoperasionalkan handphone. 3 tahun sudah bisa nyari YouTube. Anak 3 tahun sudah bisa nyari YouTube. Jadi semua informasi sudah bisa terekam oleh anak-anak kita. Titip pesan saya, yang bisa membentengi anak-anak kita, generasi kita yang akan datang adalah kepribadiannya, akhlaknya. Di mana akhlak itu bisa didapatkan? Di pondok-pondok pesantren, di tempat-tempat mengaji. Kalau sudah jauh dari pondok pesantren, sudah jauh dari tempat-tempat mengaji, wassalam nanti niki. Masa depan anak kita akan memprihatinkan. Sekarang ini Bapak Ibu semuanya, internet itu ibaratnya adalah bak sampah. Yang baik dibuang ke saged, pun awon dibuang ke saged, napa mawon tercampur aduk. Kotakan wadah isinya napa mawon. Begitu anak-anak kita haus-hausnya ingin pengetahuan, belajar, ternyata yang diambil dari ajaran yang tidak baik, jadi teroris. Masih muda ngebom, onten pas saya lagi dinas, malah anak-anak masih muda-muda ini terjaring dari teman-teman dari aliran-aliran yang keras ngaten. Di mana dia bisa membentengi? Ngaji itu bukan ngaji dengan Mbah Google, biasa anak kita sebut Google, salah. Ngaji itu harus onten gurune.
Kalau nggak ada gurunya nanti salah mengartikan. Saya pernah ngaji, ada yang namanya kadal. Kadal itu halal. Rupanya kadal gurun. Yang makannya cuma embun, bukan makan serangga. Coba kalau nggak ada guru ngajinya, salah. Itu contoh kecil. Jadi marilah dengan adanya pondok pesantren di sekitar panjenengan, harus kita sengkuyung TPQ. Alhamdulillah, Bupati kita juga support untuk guru-guru TPQ. Bahkan kalau kemarin masih kita titipkan di rekening desa, besok semua guru-guru TPQ harus punya buku rekening masing-masing. Bupati akan transfer ke sana, akan kita isi. Ya alhamdulillah kalau di desa masih ada gerabagan, ya alhamdulillah. Tapi ini bentuk wujud perhatian dari pemerintah daerah. Kemudian yang mondok di era kami, Bapak Ibu semuanya hadirin yang berbahagia, sekarang sudah mulai ada beasiswa untuk anak-anak pondok pesantren, kurang lebih 3 juta setahun, lumayan bisa buat nempur. Jadi buatan Pak Kiai ini sing nempuri terus, okay? Sudah mulai kita cicil. Ya masyarakat mesti banyak. Pak Bupati carane bonyok, carane jeblok, nggih. Pak Bupati nggih liwat mriku, tapi alon-alon, ibaratnya rumah tangga. Kalau pemerintah kan rumah tangga yang super besar, ibarat rumah tangga itu harus dipilah-pilah. Kalau dibangun semua jalan saja, yang mondok nggak dapat beasiswa, guru TPQ nggak dapat bantuan dana mengajar, musola, masjid tidak dapat bantuan perbaikan. Bisa diselesaikan, tapi harus kita hijrah mana yang bisa untuk dikedepankan. Jalan ya wis dicicil alon-alon, semen orang pati ngebut, udah jalannya berlubang-lubang masih ngebut, lah niku pripun nggih? Alon-alon, semuanya alon-alon dibangun step by step. Nggak ada pembangunan itu bim salah bim. Kita lahir semuanya juga dari orok, dari bayi nggak pakai baju, pelan-pelan merangkak, mulai titah, mulai jalan pelan-pelan. Ada yang jalan langsung lari, orang tuanya tak kayak duit. Betul nonton alon-alon. Tapi dari bingkai semua ini, Bapak Ibu semuanya, saya memfokuskan di dunia pendidikan. Pendidikan ini yang akan menyongsong bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang melek dengan perkembangan zaman, terdidik. Ini juga ajaran yang kita terima. Dari awal kita harus sudah bisa membaca. Jangan kita mengejar materi terus, sementara anak kita yang menjadi investasi besar kita lalaikan. Pak Yai dan para hadirin semuanya, ini Pak saya Leib, bapak saya itu kakaknya Leib. Kami itu keluarga yang sangat sederhana. Kalau nggak salah bapak saya ini 9 bersaudara, nggih, 9 bersaudara. Dari ibu juga 9 bersaudara. Kakek saya dari bapak atau orang tuanya Pak Leib ini jualan es di kereta api, ibunya jualan pecel. Bapak saya supir truk, ibu saya guru TK. Kakek dari ibu saya jualan tembakau di pasar Temenggungan. Tidak ada hal yang mustahil kalau anak-anak kita ditempa, memiliki tekad kuat, semangat membaca, siapapun bisa meraih sukses. Investasi. Jadi kalau di era saya ada Astrea Setar, ada Astrea Prima, ada beberapa teman saya yang putus sekolah karena pingin dibelikan motor, kalau nggak dibelikan motor mogok. Sebelum kejadian itu bapak saya sudah sampaikan, kalau kamu minta beliin motor, mogok sekolah kamu yang rugi. Akhirnya saya tetap sekolah, malah ditukok kayak mobil hardtop.
Ayo beberapa semuanya. Jadi kalaulah kita memiliki sawah 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, kita memiliki emas mungkin setengah kilo, 1 kilo, ada yang 1 kilo, bisa jadi. Tapi kalau kita melupakan anak-anak kita yang menjadi investasi kita baik di dunia di akhirat, kita akan merugi. Warisan yang berbentuk harta tadi begitu diterima oleh anak-anak kita yang tidak memiliki keilmuan, ludes seketika. Tanahnya akan diiris-iris habis, harta yang ada dicacak-cacak habis. Saya setuju Bapak Ibu semuanya. Jadi Pak Bupati hadir di sini, insya Allah saya panjenengan, tasih saya panjenengan. Saya insya Allah sangat prihatin kami hidupnya, sangat prihatin. Tetapi pendidikan itu adalah modal yang sangat penting. Jadi kalau pagi kita ke langgar, ke musola, selesai dari langgar kita nggak boleh masuk sampai matahari terbit, baru duha. Yang sekolah-sekolah itu yang diajarkan. Itu beberapa hal pengalaman pribadi yang karena saya juga kecil juga sering ke sini. Semoga tertular di Lego ini akan menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang maju. Allahumma amin. Itu beberapa hal. Pak Kiai Lukman nyun sewu, selesai ini saya langsung pamit karena di pendopo juga ada acara. Saya doakan pondok pesantren ini semakin maju dan mencetak generasi-generasi Kebumen yang patut kita banggakan. Dan Bapak Ibu semuanya jangan pernah ragu-ragu kalau menginvestasikan untuk anak-anak. Lebih baik orang tua makan nasi dengan sambal dan tempe, anak kita sehat, bisa menikmati rasa daging sehingga cerdas-cerdas dan kedepannya akan patut dibanggakan. Contohnya sudah ada yang jadi camat, ya. Sudah dari sini sudah jadi camat, sudah ada. Jadi harus dicontoh. Insya Allah kalau kita melihat yang baik, kita tanya-tanya hal yang baik. Jadi kalau saya dulu, Bapak Ibu semuanya, saya tanya kepada tokoh-tokoh yang berhasil. Idola saya dulu adalah Bupati Amin Sudibyo. Saya ikut beliau, saya tanya ke beliau bagaimana caranya untuk menjadi bupati. Saya tanya, oke. Jadi kalau ada tokoh-tokoh berhasil, datangi, tanyakan, Pak Kiai gimana caranya biar kita hafiz Quran. Karena saya sudah baca 1 ayat, nanti sore lupa. Baca 2 ayat, besok pagi lupa. Gimana? Tanya Pak Kiai. Jadi tanya ke ahlinya, insya Allah juga akan baik. Sehingga kita semuanya akan menjadi insan-insan yang zuhud, insan-insan yang qanaah. Ini yang paling penting dalam hidup. Kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, kita tidak berpangku tangan terhadap bantuan PKH, bantuan BLTDD niku. Kalau kita tetap prihatin dengan apa yang kita hasilkan, dengan jerih payah yang kita miliki, insya Allah ini juga akan menjadi satu kebanggaan. Jadi kalau saya dulu pengalaman Pak dan Rambil, saya punya motor walaupun hidupnya saya dorong-dorong, tapi itu merupakan jerih payah saya. Motornya lengkap, ada STNK dan BPKB, gagah-gagah saja kita pakai. Tapi kalau motor itu motor kreditan, terus bangga-bangga, terus nggak bisa nyaur, umpet-umpetan, ya kemana-mana tetap mboten tenang. Jadi sekecil apapun patut kita syukuri. Kalau kita melihat bulan, kita tidak akan pernah sampai ke bulan. Cukuplah kita memikirkan hidup dari bulan ke bulan supaya anak kita bisa sampai menatap bulan dengan jernih. Itu saja, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk Dogo Lego ini, dan semoga kita semua dijauhkan dari bala dan fitnah, dan semoga anak-anak yang mondok pesantren di sini Allah berikan kecerdasan menjadi lentera yang akan menerangi Kabupaten Kebumen ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.